Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Bersama saya Jerry di Rembangan Hill. Saya akan membahas mengenai katekismus pertanyaan ke-29, yaitu bagaimana kita dijadikan berbagian dalam penebusan yang dibayar lunas oleh Kristus. Ya, jawabannya adalah kita dijadikan berbagian dalam penebusan yang telah dibayar lunas oleh Kristus melalui pengaplikasian efektif penebusan itu oleh Roh Kudusnya kepada kita. Lalu ada mungkin pertanyaan ini sering sekali kita dengar ya, bagaimana penebusan dalam Kristus? Menjawab pertanyaan ini hanya ada dua langkah yang sangat berkaitan. Langkah pertama, keselamatan itu bukan melalui perbuatan baik. Ayat terdapat dalam kitab Titus 3 ayat 5, bunyinya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa saya menekankan pada kata-kata ini, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Dari situ kita bisa melihat bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak membimbing kita menuju jalan surga. Memang perbuatan baik itu adalah hal yang baik, tapi jika membahas tentang keselamatan, itu bukanlah suatu hal yang harus kita lakukan. Contohnya untuk mendapatkan keselamatan itu diberikan langsung oleh Kristus Yesus kepada kita. Ibaratnya itu kita seperti seorang tamu yang ingin masuk ke dalam sebuah rumah. Walaupun kita sebagai tamu, kita berbuat apapun untuk bisa masuk ke rumah itu, usaha kita akan sia-sia. Satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam rumah itu adalah tuan rumahnya membukakan pintu bagi kita. Sama halnya dengan keselamatan, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus sebagai tuan rumah kerajaan surga turun ke dunia dalam rupa manusia. Dia datang untuk menebus dosa kita dan memberi keselamatan untuk kita. Maka dari itu, karena kita telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan, kita harus berbuat baik. Bukan untuk mendapatkan keselamatan itu, tapi karena kita telah memperoleh keselamatan dan kita bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan yang telah kita berikan. Maka kita harus berbuat baik. Langkah kedua, terima dan percaya Yesus. Jika kita telah menerima keselamatan dari Tuhan, kita tidak hanya menerima keselamatan itu saja, tetapi kita juga harus menerima dan percaya akan pribadi Yesus itu sendiri. Terdapat pada Yohanes 1 ayat 12 yang bunyinya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa jika kita menerima dan percaya akan kuasa Yesus Tuhan, maka kita telah diselamatkan dan keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kita itu pertama berbuat baik bukan karena kita untuk mengejar keselamatan, tapi kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan dan kita bersyukur atas keselamatan yang telah diberikan kepada Tuhan. Dan karena kita telah diselamatkan, kita harus menerima dan percaya akan keberadaan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka dari itu kesimpulannya adalah jangan berbuat baik untuk mengharapkan keselamatan, karena keselamatan itu datangnya hanya dari Yesus Kristus, dan untuk menjadi anak-anak Allah kita harus menerima dan percaya akan Yesus itu sendiri. Sekian katekismus pada sore hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.